Aristoteles lahir sekitar 384 sebelum Masehi di kerajaan Yunani kuno di Macedonia, di mana ayahnya adalah seorang dokter kerajaan. Dia tumbuh sebagai seorang filsuf yang paling berpengaruh, dengan julukan sederhana, Sang Filsuf. Pekerjaan besarnya yang pertama adalah membimbing Alexander Agung, yang mana segera setelah itu, keluar dan menaklukkan dunia. Aristoteles kemudian menuju ke Athena, bekerja dengan Plato sebentar, lalu berjuang sendiri. Dia mendirikan sebuah sekolah kecil bernama Lyceum, sekolah menengah Perancis. Dia suka berjalan selagi mengajar dan mendiskusikan gagasan. Para pengikutnya dijuluki peripatetik, atau para pengembara. Kebanyakan bukunya sebenarnya adalah catatan perkuliahan. Aristoteles sangat terpesona dengan bagaimana kebanyakan hal sebenarnya berfungsi, bagaimana seekor anak ayam tumbuh di dalam telur, bagaimana cara cumi-cumi bereproduksi, mengapa tanaman tumbuh dengan baik di suatu tempat dan hampir tidak sama sekali di tempat yang lain, dan yang paling penting, apa yang membuat kehidupan manusia dan seluruh masyarakat berjalan dengan baik. Bagi Aristoteles, filsafat itu kebijaksanaan yang praktis. Inilah 4 pertanyaan filosofis besar yang dia jawab. 1. Apa yang membuat orang senang? Dalam Etika, Nikomachean, Aristoteles menetapkan sendiri tugas untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjurus orang untuk memiliki kehidupan yang baik atau tidak. Dia menyarankan bahwa orang baik dan sukses semua memiliki kebajikan yang berbeda dan diusulkan bahwa kita harus menjadi lebih baik dalam mengidentifikasi apa ini, agar kita bisa memeliharanya di dalam diri kita dan menempatkan mereka pada orang lain. Aristoteles memusatkan perhatian pada 11 kebajikan: keberanian, kesederhanaan, kemurahan hati, kebesaran, keluhuran budi, rasa bangga, kesabaran, kejujuran, kecerdasan, keramahan, kesopanan. Aristoteles juga mengamati bahwa setiap kebajikan nampaknya terjebak di tengah 2 kejahatan. Ini menempati apa yang dia sebut the golden mean, antara 2 karakter yang ekstrim. Misalnya, dalam buku etika keempatnya, yang berjudul Conversational Virtues, kecerdasan, kemasyuran, dan kebosanan, Aristoteles melihat dengan cara orang yang lebih baik atau lebih buruk dalam percakapan. Mengetahui bagaimana percakapan yang baik adalah salah satu bahan dari kehidupan yang baik, menurut Aristoteles. Beberapa orang salah karena kurangnya rasa humor. Itulah, bor. Seseorang tidak berguna untuk segala jenis hubungan sosial, karena dia tidak menyumbang apapun, dan tersinggung dalam segala hal. Tapi yang lain membawa humor yang berlebihan. Sang pelawak tidak bisa menahan lelucon, tidak membiarkan dirinya sendiri, ataupun orang lain yang mengetahui bahwa ia bisa menimbulkan tawa, dan mengatakan bahwa seorang pria perasa tidak akan pernah bermimpi untuk berbicara. Jadi orang baik ada di tempat emas di daerah ini, cerdas, tapi bijaksana. Saat yang sangat menarik adalah ketika Aristoteles menarik sebuah tabel dari terlalu sedikit, terlalu banyak, dan tepat di sekitar seluruh orang baik. Kita tidak bisa mengubah perilaku kita di salah satu daerah ini dengan cepat, tetapi perubahan itu mungkin pada akhirnya. Kebaikan moral, kata Aristoteles, adalah hasil dari kebiasaan. Butuh waktu, latihan, dorongan. Jadi, Aristoteles pikir, orang yang kurang memiliki kebajikan seharusnya dipahami sebagai kurang beruntung daripada jahat. Yang mereka butuhkan bukan dicaci atau dibuang ke penjara, tetapi guru yang lebih baik, lebih banyak bimbingan. 2. Untuk apa seni? Seni blockbuster saat itu adalah tragedi. Orang-orang Athena menyaksikan permainan berdarah di festival komunitas di teater besar terbuka. Aeschylus, Euripides dan Sophocles adalah nama penyelenggara. Aristoteles menulis sebuah cara menulis drama hebat, manual, The Poetis. Ini dikemas dengan tips hebat. Misalnya, pastikan untuk menggunakan peripeteia, sebuah perubahan di dalam nasib. Misalnya saat hal-hal kepahlawanan dari hebat menjadi mengerikan, pada Titanic. Leonardo DiCaprio mendapatkan Kate Winslow lalu mereka menabrak gunung es dan Anagnoresis. Sebuah momen dari pembukaan yang dramatis saat tiba-tiba sang pahlawan berhasil menjalani hidup mereka yang adalah malapetaka. Tapi untuk apa sebenarnya tragedi itu? Apa inti dari seluruh komunitas berkumpul untuk menyaksikan kejadian mengerikan yang terjadi pada karakter utama? Seperti Oedipus dalam drama, oleh Sophocles yang tidak sengaja membunuh ayahnya, menikah dengan ibunya, mengetahui ia melakukan hal-hal ini dan mencungkil matanya sendiri karena penyesalan dan putus asa. Jawaban Aristoteles adalah katarsis. Katarsis adalah semacam pembersihan, Anda menyingkirkan hal-hal buruk. Dalam hal ini membersihkan emosi kita, khususnya kebingungan kita di sekitar perasaan takut dan kasihan. Kita punya masalah alami di sini, kita dengan susah payah, kita tidak merasa kasihan dengan pantas, dan kita cenderung melebih-lebihkan ketakutan atau tidak cukup takut.
Tragedi mengingatkan kita bahwa hal-hal buruk bisa menimpa orang-orang baik termasuk diri kita sendiri. Kesalahan kecil bisa menyebabkan keseluruhan hidup terurai. Dan karena itu kita harus memiliki lebih banyak belas kasihan untuk mereka yang tindakannya salah besar. Kita perlu diajarkan kembali secara kolektif mengenai kebenaran penting ini secara teratur. Tugas seni, seperti yang Aristoteles lihat, adalah untuk mendalami kebenaran tentang hidup yang menempel di dalam pikiran kita. 3. Untuk apa teman? Di buku 8 dan 9 dari Nikomachean Etika Aristoteles mengidentifikasi 3 perbedaan jenis persahabatan. Ada pertemanan yang terjadi saat setiap orang mencari kesenangan. Kepentingan utama mereka adalah untuk kesenangan mereka sendiri dan kesempatan momen yang orang lain berikan. Kita membutuhkan orang lain untuk memiliki waktu yang menyenangkan. Kita membutuhkan sahabat yang menyenangkan. Lalu ada persahabatan yang benar-benar kenalan strategis. Mereka mengambil kesenangan dalam diri masing-masing hanya sejauh jika mereka memiliki harapan untuk memanfaatkannya. Lalu ada teman sejati, bukan seseorang yang seperti Anda, tapi seseorang yang bukan Anda, tetapi dia yang peduli seperti Anda peduli tentang dirimu sendiri. Penderitaan seorang teman sejati adalah duka cita Anda. Sampai-sampai, kegembiraan mereka adalah milikmu. Itu membuatmu lebih rentan akan ada sesuatu yang menimpa orang ini. Tapi ini sangat memperkuat, Anda lega dari orbit pikiran Anda sendiri yang terlalu kecil dan kekhawatiran. Anda memperluas ke kehidupan orang lain, bersama-sama Anda menjadi lebih besar, lebih pintar, lebih berbagi kebaikan tangguh, berpikiran lebih adil. Anda dan menutupi kecacatan masing-masing. Persahabatan mengajari kita apa yang seharusnya kita lakukan. Ini, secara harfiah, bagian terbaik dari kehidupan. 4. Bagaimana ide bisa masuk dalam keadaan dunia yang sibuk? Seperti banyak orang, Aristoteles diserang oleh fakta bahwa argumen terbaik tidak selalu memenangkan debat atau pertempuran. Dia ingin tahu alasan mengapa ini terjadi dan apa yang bisa kita lakukan untuk itu. Dia memiliki banyak kesempatan untuk pengamatan. Di Athena banyak keputusan dibuat di depan pertemuan publik. Sering di agora, alun-alun kota, orator akan bersaing satu sama lain untuk mempengaruhi pendapat yang populer. Aristoteles menggambarkan cara halayak dan individu dipengaruhi oleh banyak faktor yang tidak benar-benar terlibat dengan logika atau fakta dari kasus. Ini menjengkelkan. Dan banyak orang yang serius, terutama Plato, tidak tahan dengan itu. Mereka menghindari debat yang secara terang-terangan dan kerakyatan. Aristoteles lebih ambisius. Dia telah menemukan seni tentang apa yang sekarang kita sebut retoris. Seni membuat orang setuju dengan Anda. Dia ingin orang yang berpikir, serius dan bermaksud baik untuk belajar bagaimana menjadi persuasif, untuk mencapai mereka yang belum setuju. Dia membuat beberapa poin, Anda harus mengenali, mengakui dan membenarkan ketakutan orang. Anda harus melihat sisi emosional dari masalah. Apakah harga diri seseorang ada? Apakah mereka merasa malu dan merasa terpojok? Anda harus membuatnya lucu, karena jarak dari perhatian pendek. Dan Anda mungkin harus menggunakan ilustrasi dan contoh untuk membuat maksud Anda menjadi hidup. Kita murid Aristoteles yang bersemangat. Filosofi hari ini tidak terdengar seperti aktivitas yang paling praktis. Mungkin begitu, karena kita belum cukup memperhatikan, akhir-akhir ini Aristoteles.